Halo Gemini. Halo, kembali lagi. Ada yang bisa kubantu? Mungkin kamu mau cerita tentang harimu atau cari informasi tentang sesuatu? Saya ingin bertanya mengenai pendidikan dan angkatan kerja di Indonesia. Tentu, aku siap membantu. Kamu mau tanya apa tentang pendidikan dan angkatan kerja di Indonesia? Penduduk Indonesia yang saat ini produktif bekerja itu memiliki mayoritas rata-rata pendidikannya apa ya? Mayoritas angkatan kerja Indonesia masih punya pendidikan SD atau bahkan lebih rendah. Tapi, jumlah pekerja dengan pendidikan yang lebih tinggi, kayak SMA, SMK, atau kuliah juga cukup banyak. Mau tahu lebih detail tentang bidang pekerjaan tertentu? Yang pendidikannya SD ke bawah itu berapa persen dari seluruh angkatan kerja? Data terakhir yang saya punya menunjukkan sekitar 40% angkatan kerja di Indonesia hanya lulus SD atau bahkan nggak sekolah. Tapi, jumlah ini terus berubah, jadi mungkin ada baiknya mencari data terbaru dari sumber terpercaya. Kalau yang pendidikannya SMP ke bawah? Kalau SMP ke bawah, angkanya lumayan besar, sekitar 59%. Tapi perlu diingat, data ini bisa berubah, jadi mungkin ada baiknya cari info terbaru dari BPS. Kalau yang pendidikannya SMA ke bawah? Kalau SMA ke bawah, angkanya cukup besar, sekitar 85%. Tapi perlu diingat, data ini bisa berubah, jadi mungkin ada baiknya cari info terbaru dari BPS. Kalau yang pendidikannya S1 ke atas? Kalau S1 ke atas, angkanya masih cukup kecil, sekitar 10%. Tapi, jumlah sarjana di Indonesia terus bertambah, jadi mungkin ada baiknya cari info terbaru dari BPS. Data-data yang tadi Gemini sebutkan itu data tahun berapa? Data yang tadi itu dari tahun 2021. Tapi, perlu diingat kalau angka-angkanya bisa berubah. Badan Pusat Statistik, BPS, selalu ngeluarin data terbaru tentang pendidikan angkatan kerja. Mau cari tahu datanya nggak? Kira-kira kenapa terjadi angkatan kerja di Indonesia ini pendidikannya masih rendah, yaitu mayoritas SD ke bawah? Ada beberapa alasan kenapa banyak pekerja Indonesia yang masih lulusan SD ke bawah. Pertama, banyak pekerjaan di Indonesia yang nggak butuh pendidikan tinggi. Kedua, biaya sekolah yang mahal bikin banyak orang nggak bisa lanjut kuliah. Terakhir, kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan tinggi juga jadi faktor. Nah, apabila kita berandai-andai Gemini sebagai Menteri Pendidikan, kira-kira apa yang bakalan Gemini lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Oke, kalau jadi Menteri Pendidikan, aku bakal fokus ke beberapa hal. Pertama, bikin program beasiswa yang banyak, terutama buat daerah-daerah terpencil. Kedua, bikin sekolah dan kuliahnya lebih terjangkau, terutama buat keluarga kurang mampu. Terus, bikin program-program yang menarik buat siswa, biar mereka semangat belajar. Dan terakhir, kerjasama sama perusahaan-perusahaan biar mereka mau terima lulusan baru, dan bantu mereka sukses di dunia kerja. Terima kasih. Sama-sama.